Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan menjelaskan tentang manajemen strategik. Jadi kelompok 6 berisi tentang beranggotakan Ninin Arini Putri, Nurul Sobar, dan juga saya sendiri, Novanita Fikrohma. Oke, langsung saja kita ke agenda presentasi. Berikut agenda presentasi kami. Pertama, kami akan menjelaskan tentang praktik segmentasi pasar. Lalu kedua, kami akan menjelaskan tentang praktik penggalangan modal perusahaan dalam ranah publik. Lalu yang ketiga, kami akan menjelaskan tentang proses mengasimilasi dan mengevaluasi informasi internal dan eksternal. Langsung saja. Pertama, izinkan saya untuk menjelaskan tentang praktik segmentasi pasar dan pemosisian produk dari sebuah brand di pasaran. Jadi market segmentasi sendiri itu menurut dari Kotler itu pasar itu terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Jadi kalau menurut Gazali sendiri itu pasar itu mengotak-ngotakkan pasar yang heterogen ke dalam kelompok-kelompok potensial customer yang memiliki kesamaan kebutuhan atau kesamaan karakter. Oke, lanjut saja. Nah, sekarang kita akan ke tujuan dan manfaat strategi segmentasi pasar itu sendiri. Jadi yang pertama itu untuk memudahkan dalam membedakan pasar. Jadi di mana minat dan selera konsumen itu sangat beragam dan akan terus berkembang dengan mengelompokkan konsumen yang bersifat homogen. Maka suatu bisnis akan lebih mudah dalam memahami kebutuhan dan minat konsumen. Hasil akhirnya adalah suatu pasar akan lebih mudah untuk dibedakan dengan kelompok pasar yang lainnya. Nah, untuk yang kedua sendiri, dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. Dengan melakukan market segmentation, maka suatu bisnis akan lebih mudah dalam memberikan pelayanan sesuai dengan segmentasinya. Lalu yang ketiga itu adalah strategi pemasaran itu menjadi lebih terarah. Gimana? Jadi termasuk dalam menyusun pemasaran yang meliputi produk, meliputi harga, meliputi distribusi, dan juga promosi. Dengan adanya pengelompokan pasar, maka itu suatu bisnis itu dapat mengarahkan dana dan usahanya itu ke dalam market yang potensial dan juga lebih menguntungkan. Lalu yang keempat itu lebih mudah dalam mengenal kompetitor dengan segmen yang sama. Jadi itu dengan begitu itu suatu bisnis itu dapat mempelajari ataupun meniru itu strategi pemasaran kompetitor sehingga dapat merebut perhatian konsumen. Lalu yang terakhir itu lebih mudah dalam mengevaluasi target dan rencana bisnis. Oke, selanjutnya jenis-jenis segmentasi pasar. Untuk yang pertama kita ke segmentasi lokasi dulu. Nah, tipe segmentasi lokasi ini mungkin paling banyak itu diaplikasikan di Indonesia. Karena contohnya saja itu jika target utama adalah negara Indonesia, maka perusahaan itu biasanya akan membangun perusahaan yang lokasinya juga berada di Indonesia. Tujuannya itu agar lebih dapat dekat kepada konsumen sehingga pengeluaran kayak beban pengiriman atau yang lain itu bisa menjadi lebih murah. Lalu ada segmentasi waktu. Nah, segmentasi waktu ini sebenarnya jarang digunakan ya, tapi biasanya itu pada waktu-waktu tertentu segmentasi ini juga diterapkan. Contohnya itu pada jasa fotografi, itu kan akan laku saat musim wisuda, penjual baju akan laku saat liburan, seperti liburan Idul Fitri, ataupun Natal, ataupun juga Imlek, seperti itu. Lalu segmentasi harga. Kita ke segmentasi harga yang ketiga. Dengan menggunakan segmentasi harga, kita itu dapat lebih mudah mempertimbangkan tentang kekuatan ekonomi dari calon konsumen kita. Kan pastinya juga berbeda-beda kan. Nah, ada yang mampu membeli dengan harga tinggi, ada juga yang hanya mampu dengan membeli dengan harga yang rendah. Nah, apabila memang segmentasi pasarnya luas, itu Anda bisa menerapkan harga pada setiap produk, mulai dari harga rendah, menengah, dan juga tinggi, maka agar semua kalangan itu bisa masuk. Nah, kita ke demografi. Demografi itu seperti faktor jenis kelamin, lalu ada usia, dan juga penghasilan, itu juga merupakan variabel dari demografi ini yang paling banyak digunakan pada demografi. Nah, karena bisa
Karena bisa jadi produk yang dijual hanya cocok untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan itu sudah berbeda. Ada lagi produk yang hanya dikhususkan itu pada orang dewasa, sehingga yang anak kecil itu ya kurang tertarik seperti itu. Sehingga kita itu harus melakukan segmentasi demografi ini agar itu lebih tepat sasarannya. Untuk selanjutnya ada psikografis. Segmentasi ini meliputi perilaku konsumen dalam merespon tren dan stimulasi produk. Data segmentasi ini sulit ditentukan ke dalam kelompok-kelompok karena biasanya itu memiliki anomali-anomali yang cukup besar. Hasil analisis data yang disajikan itu juga biasanya lebih deskriptif. Nah, ini yang terakhir adalah sosial budaya. Segmentasi budaya itu lebih memperhatikan variabel pola sosial dan juga budaya konsumen. Seperti data yang dianalisis itu dapat berupa kelas sosial, suku, norma masyarakat dalam lingkup pasar, dan daur hidup komunitas. Hal ini sangat penting karena kan budaya yang ada pada Amerika itu jelas berbeda dengan budaya yang ada di Indonesia. Budaya yang ada di Korea Selatan itu jelasnya berbeda dengan budaya yang ada di Malaysia. Sekarang kita ke ciri-ciri segmentasi ciri-ciri strategi segmentasi yang efektif. Itu yang pertama itu ada terukur ataupun measurable. Jadi segmentasi pasar itu dapat diukur dengan tingkat tertentu. Semua hasil penelitian itu analisis data itu juga harus dibuktikan dengan data yang terukur dan juga akurat, measurable. Lalu yang kedua itu ada terjangkau atau accessible. Jadi segmentasi yang efektif itu adalah menghilangkan dinding antara produk dengan konsumen. Produk secara jelas dapat dijangkau oleh konsumen. Itu adalah ciri-ciri yang baik. Lalu yang ketiga itu ada yang berpengaruh atau substansial. Ya, substansial. Jadi proses segmentasi ini juga harus mempengaruhi bisnis. Misalnya menarik keuntungan dan juga berpengaruh terhadap perubahan proses. Lalu dapat dibedakan atau differentiable. Jadi segmentasi pasar yang efektif adalah setiap elemen dalam segmentasi dapat dibedakan secara jelas. Lalu ada realistik. Jadi realistik atau realistis itu segmentasi yang efektif itu juga dapat merealisasikan untuk mewujudkan rencana bisnis Anda. Jadi kalau tidak realistis ya untuk apa? Lalu kita ke cara menentukan strategi segmentasi pasar. Oke. Jadi yang pertama itu adalah pengumpulan. Oke. Cara menentukan strategi segmentasi pasar. Oke. Jadi yang pertama itu adalah tentukan target pasar. Nah, cara menentukan target pasar itu adalah tergantung kebutuhan bisnis kita sendiri sih. Jadi kalau menggunakan dengan memperhatikan 3 hal itu lebih mudah. Jadi seperti new consumer, focus consumer, dan support customer. Apa aja itu? Jadi dengan new consumer sendiri itu kayak consumer baru yang kita mulai bisnis baru itu kan ada konsumen baru. Nah, itu adalah new consumer. Nah, untuk fokus consumer sendiri itu biasanya dilakukan untuk mencari konsumen yang sudah ada. Jadi seperti kita sudah melakukan bisnis yang cukup lama, lalu ada konsumen yang cukup ada, itu untuk menunjang bisnis yang berkelanjutan. Lalu ada support consumer. Konsumen ini yang terkait dengan kebutuhan supporting produk kita. Lalu ketahui masalah dan juga kebutuhan konsumen. Nah, itu mencari tahu semua kebutuhan calon konsumen, lalu sesuaikan dengan produk yang kita jual. Jadi untuk bisa mendapatkan informasinya, kita bisa bertanya langsung kepada calon konsumen, atau dengan melakukan serangkaian tes produk. Jika Anda telah mengetahui masalah konsumen, kita kan juga dapat melakukan klasifikasi keinginan, kebutuhan, dan juga masalah konsumen. Hal ini juga berguna untuk acuan dalam kita membuat roadmap bisnis kita nanti. Nah, dari ini tuh juga ada contoh yang nyata yang ada di Malang, itu ada di warung abnormal. Warung abnormal dulu setelah baru buka itu mereka juga menggunakan tes produk dan mungkin juga melakukan hal ini ya pada prakteknya. Mereka memberikan makanan gratis itu dengan syarat yang mengambil itu mendoakan warung abnormal dan juga memberikan saran dan juga kritik kepada produk-produknya. Jadi kayak apa yang butuh dikurangi, apa yang butuh ditambah, ataupun harganya bagaimana, apakah terlalu mahal atau terlalu murah. Dan pada faktanya sekarang kan kita bisa lihat bahwa hal itu cukup sukses. Warung abnormal sekarang juga cukup sukses. Oke,
background laptop, kita kembali ke ketahui perilaku konsumen. Nah, selanjutnya kita itu dapat mengamati dan juga menganalisis perilaku konsumen. Kita dapat memperhatikan bagaimana konsumen itu menggunakan produknya dengan keadaan sebelum dan sesudah menggunakan produk dan juga pola tren yang berkaitan dengan produk kita. Lalu kita olah dan analisis data. Ini sangatlah penting. Jadi kita itu dapat mengolah semua data yang terkait dengan konsumen yang telah kita amati tadi. Pada tahap ini kita akan mengetahui peluang produk yang akan kita jual kepada tiap segmentasi yang telah kita lakukan. Jadi analisis data itu berfungsi untuk acuan dalam menentukan strategi dalam menyusun produk dan juga pemasarannya. Lalu kita tentukan strategi pemasaran produk. Jadi setiap segmen pasti memiliki strategi pemasaran yang berbeda-beda kan? Nah, apalagi jika target pasarnya itu berbeda. Jadi sesuaikan target pasar itu sesuai dengan target pemasarannya. Kita dapat menerapkan jenis strategi pemasaran dengan merujuk segmentasi pasar. Misalnya, merujuk pada segmentasi demografis. Nah, itu tools apa yang sesuai dengan konsumen perempuan? Yang cocok apa toolsnya? Seperti itu contohnya. Pertanyaan. Lalu yang terakhir itu adalah evaluasi respon pasar. Jadi, jika strategi pasar sudah berjalan dan menghasilkan penjualan, kita perlu tahu kan respon dari konsumen terutama mengenai kekurangan dari produk yang Anda miliki dan juga catat semua masukan yang kita diberikan oleh konsumen kepada kita dan segera perbaiki. Ini juga hampir sama jadi seperti tadi yang tes produk, nah kita dievaluasi di sini. Contohnya sama seperti tadi markup abnormal tadi dan juga sukses juga kan kita lihat pada saat ini. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Positioning produk, mohon maaf. Jadi positioning produk ini, positioning atau position produk adalah suatu strategi yang mampu menciptakan persepsi konsumen terhadap segmen sasaran terkait sifat produk dan manfaat yang akan diperoleh dan pembelian terkait produk tersebut. Target sasarannya. Jadi untuk target sasarannya sekarang ada target produk. Jadi strategi ini tuh menempatkan produk kita itu sebagai unggulan dari sebuah kategori serupa. Misalnya itu dalam kasus produk bakpia kukus. Nah, dalam pikiran konsumen pasti pertama kali yang terbesit adalah bakpia kukus ya, bakpia kukus Tugu yang ada di Jogja kan. Nah, hal ini dikarenakan belum banyak yang berinovasi untuk menghadirkan bakpia kukus. Bakpia kukus Tugu akhirnya diterima konsumen sebagai inovasi yang unik dan juga menarik. Ada contoh lagi seperti aqua ataupun deterjen ataupun hal tersebut ya. Lalu ada sekarang yang menurut pesaing. Nah, kategori ini itu menempatkan posisi produk kita itu lebih baik dari pesaing utama. Contoh, dari dilihat pada kasus persaingan itu antara Energen dan dengan kasus Nestle Nestum. Nah, sama-sama mengusung produk yang baik untuk sarapan. Cara konsumsi juga sangat mudah karena hanya membutuhkan air panas diseduh saja. Nah, namun Nestle Nestum itu mengaklaim bahwa sarapan itu dimakan, bukan diminum. Konsumen tinggal memilih ingin minum makanan bergizi atau makan makanan bergizi. Nah, kita lanjut ke manfaat produk. Produk diposisikan dengan memiliki keunggulan tertentu, padahal fungsinya sama. Contohnya seperti suplemen penambah nafsu makan A. Itu memiliki klaim bahwa kandungannya sangat lengkap. Dan di sisi lain, suplemen penambah nafsu makan B mengatakan bahwa produknya tidak bikin nyeri di lambung. Jadi contohnya seperti itu. Nah, dari kasus itu kan dapat dipahami bahwa keduanya itu sebenarnya sama-sama suplemen penambah nafsu makan, hanya saja salah satunya menjual produk dengan klaim lebih ramah pada lambung. Yang satunya mengklaim dia lebih lengkap. Lalu ada atribut produk. Nah, setiap produk itu kan memiliki atributnya masing-masing ya. Nah, atribut ini itu bisa sangat membantu sebuah produk untuk laku di pasaran. Just Water, milik Jaden Smith, anak Will Smith yang kontroversial di kasus Oscar kalau kalian tahu. Jadi anaknya itu membuat Just Water. Nah,
Ini tuh menarik karena sangat eksentrik ya. Karena biasanya itu kan air mineral itu dalam kemasan berbentuk botol plastik ya, seperti yang kita ada lihat di Indonesia. Nah, Jaden Smith itu menggunakan kertas karton. Cuma diganti aja itu. Jadi kertas karton kan umumnya dijumpai pada produk susu maupun teh. Nah, tapi inovasi Just Water itu air putih dengan menggunakan kertas karton tadi. Maka kan menjadi kayak sangat berkesan dan unik gitu ya, hanya dia saja. Lalu ada harga dan kualitas produk. Penetapan harga sangat menentukan bagaimana pasar berminat pada produk kita, tentunya dengan disertai kualitas yang mumpuni. Jika kita mematok harga pasar yang tinggi, namun kualitas yang standar saja, sudah tentu produk kita akan sepi peminat. Berbanding terbalik jika kita mematok harga yang murah dengan kualitas yang baik. Nah, pada simpelnya sih kita harus mencari supplier yang murah dengan kualitas yang baik. Dengan begitu kan kita bisa memberikan harga yang murah tapi kualitas produk kita itu baik. Lalu kita lanjut ke menurut pemakaiannya. Jadi seringkali suatu barang itu diletakkan pada ikon-ikon tertentu di masyarakat. Misalnya produk sampo V, itu pada iklan digambarkan dengan produk favorit artis A ya. Kayak apa? Aku jadi dosen sampo lain. Nah, seperti itu kan. Ada juga ada aplikasi bimbingan belajar yang dilekatkan dengan artis-artis yang jenjang studinya itu sampai luar negeri. Nah, contohnya CCR itu ya, juga seperti itu contohnya. Jadi itu kesan dari artis-artis yang digandeng ini kemudian itu mempengaruhi penangkapan konsumen. Artis yang jenjang pendidikannya itu sampai luar negeri menimbulkan pikiran kalau konsumen bahwa aplikasi ini benar-benar pandai. Padahal kita kan juga nggak tahu bahwa artis itu pakai konsumen itu atau hanya endorsement saja, atau hanya kontrak saja kan. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke dalam tanah publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah praktik penggalangan modal perusahaan dalam ranah publik. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan suntikan dana dari pihak eksternal perusahaan, dapat menerbitkan dari pihak eksternal perusahaan. Kemudian perusahaan dapat menerbitkan saham dan juga obligasi. Namun sebelumnya perusahaan itu harus berstatus go publik terlebih dahulu. Next. Berikutnya, apa sih manfaat dari go publiknya perusahaan? Yang pertama, untuk mendapatkan tambahan modal untuk perusahaannya dalam jumlah yang besar, kemudian mendapatkan dana yang murah apabila perusahaan menerbitkan saham, kemudian meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan dengan go public. Nilai perusahaan berpeluang jauh meningkat di masa depan seiring dengan kenaikannya harga saham. Tentunya ada potensi pertumbuhan lebih cepat karena mendapatkan suntikan dana dari pihak eksternal. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan citra perusahaan. Jadi perusahaan yang go public ini biasanya akan disorot oleh media online, media sosial. Karena itu jika perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik, maka sorotan media dapat menjadi salah satu cara untuk marketing secara tidak langsung bagi perusahaan. Next. Ini adalah menerbitkan saham. Next. Jadi sama adalah bukti pemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Nah, menerbitkan saham ini merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Perusahaan dapat memperoleh dana dalam jumlah yang besar dan diterima sekaligus dengan menerbitkan saham dibandingkan perolehan dana melalui pinjaman perbankan. Next. Selanjutnya adalah syarat untuk menerbitkan saham di Bursa Efek Indonesia atau IDX. Pertama, untuk papan utama, bagian Good Corporate Governance, TNI berbadan hukum, untuk papan perseroan terbatas, kemudian memiliki komisaris independen, memiliki direktur independen,
memiliki sekretaris perusahaan, dan memiliki komite audit dan unit audit internal. Selanjutnya untuk akuntansi dan keuangan, untuk papan utama memiliki masa operasional lebih dari 36 bulan atau 2 tahun, memiliki laba usaha lebih dari 1 tahun, memiliki laporan keuangan yang sudah diaudit minimal 3 tahun, kemudian memiliki permodalan lebih dari 100 miliar. Untuk struktur permodalan, jumlah saham yang ditawarkan pada publik minimum harus berjumlah 300 juta lembar saham. Untuk nilai ekuitas kurang dari 500 miliar dengan total saham sebesar 20%, kemudian nilai ekuitas sebesar 500 miliar sampai 2 triliun dengan total saham sebesar 15%, dan nilai ekuitas sebesar lebih dari 2 triliun dengan total saham sebesar 10%. Kemudian untuk pemegang saham harus lebih dari 1.000 pihak. Kemudian untuk papan pengembangan, untuk bagian good corporate governance, badan hukum bentuknya papan perseroan atau PT, sudah memiliki komisaris independen, memiliki direktur independen, memiliki sekretaris perusahaan, dan memiliki komite audit dan unit audit internal. Kemudian untuk akuntansi dan keuangannya, memiliki masa operasional lebih dari 12 bulan atau 1 tahun, memiliki laba usaha, boleh mengalami kerugian, namun paling lambat profit pada tahun kedua setelah listing berdasarkan proyeksi, kemudian memiliki laporan keuangan yang sudah diaudit dengan minimum 12 bulan, dan yang terakhir memiliki permodalan lebih dari 5 miliar. Kemudian untuk struktur permodalannya, jumlah saham yang ditawarkan kepada publik minimum sebesar 150 juta lembar saham dengan nilai ekuitas kurang dari 500 miliar dengan total saham sebesar 20%, kemudian nilai ekuitas sebesar 500 miliar sampai 2 triliun dengan total saham sebesar 5%, dan yang terakhir dengan nilai ekuitas sebesar lebih dari 2 triliun dengan total saham sebesar 10%. Dan untuk kriteria pemegang saham harus lebih dari 500 pihak. Next. Selanjutnya adalah menerbitkan obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi ini berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Nah, obligasi ini berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan pembayaran jangka panjang yang relatif murah. Pihak emiten cenderung memilih menerbitkan obligasi yang mana tujuannya untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan biaya relatif murah dibandingkan apabila harus menerbitkan saham dengan resiko yang lebih besar. Next. Berikutnya kelebihan dari obligasi sendiri, yakni yang pertama, biaya penerbitan obligasi cenderung lebih murah dibandingkan dengan penerbitan saham, kemudian memberikan pendapatan tetap atau fixed income berupa kupon. Selanjutnya, tingkat resikonya jauh lebih rendah dibandingkan dengan saham. Bunga obligasi juga lebih rendah dibandingkan dengan bunga pinjaman kredit. Kemudian, pemegang obligasi tidak berhak ikut campur urusan internal perusahaan karena obligasi tidak mempunyai hak suara. Dan yang terakhir, tingkat bunga tidak dipengaruhi oleh harga pasar obligasi. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya tentang pembahasan yang ketiga, yakni proses mengasimilasi dan evaluasi informasi internal dan eksternal dalam menciptakan keunggulan kompetitif atas perusahaan lainnya. Menurut David 2016, keunggulan kompetitif adalah segala sesuatu yang secara khusus dilakukan perusahaan dan tidak dilakukan oleh pesaing. Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif ketika dapat melakukan sesuatu yang tidak bisa
dilakukan pesaing atau memiliki sesuatu yang diinginkan pesaing. Sedangkan menurut Alfriapolo 2014, keunggulan kompetitif didapatkan dari keunikan produk atau jasa, harga, kualitas produk, pengalaman pelanggan, dan kemudahan atau kenyamanan pelanggan. Adapun jenis-jenis dari keunggulan kompetitif, yang pertama ada cost leadership. Istilah ini digunakan ketika perusahaan mampu memanfaatkan tenaga kerja terampil, bahan baku murah, serta operasi yang efisien untuk menciptakan nilai maksimal bagi pelanggan. Yang kedua tentang diferensiasi. Umumnya perusahaan menggunakan strategi ini akan memiliki produk atau layanan yang dapat dengan mudah dibedakan dari pesaingnya. Strategi ini dapat dilakukan dengan memberikan produk atau layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan atau inovasi produk yang belum pernah diluncurkan sebelumnya. Jika perusahaan berhasil menerapkan strategi ini, mereka dapat menetapkan harga premium untuk produk atau layanannya. Yang ketiga tentang fokus. Jenis keunggulan kompetitif ini dapat dimanfaatkan oleh bisnis perusahaan yang berfokus pada segmen pasar yang lebih terperinci. Strategi fokus bisa berhasil jika perusahaan dapat menciptakan produk atau layanan yang dapat menjawab kebutuhan pelanggan atau segmen pasar tersebut. Strategi ini melibatkan pemahaman pasar yang lebih baik daripada perusahaan lain. Di sini perusahaan perlu menganalisis pasar agar mereka dapat membuat penawaran yang lebih baik. Selanjutnya yaitu asimilasi dan evaluasi informasi. Dalam hal ini, terdapat informasi internal dan eksternal, di mana informasi internal ini merupakan informasi yang terdapat dalam lingkup perusahaan. Sebaliknya, jika informasi eksternal, informasi yang berada di luar perusahaan. Dalam hal ini, cepatnya perubahan yang terjadi dalam lingkungan perusahaan, baik internal maupun eksternal, menuntut para pengambil keputusan untuk menaruh perhatian pada lingkungan persaingan dan merespon setiap perubahan. Sehingga perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal, mengakibatkan perubahan yang tidak dapat diduga bagi perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar derajat perubahan lingkungan internal maupun eksternal, perusahaan akan semakin menghadapi alternatif pengambilan keputusan, sehingga perusahaan harus melakukan asimilasi dan evaluasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Dalam hal ini, adapun manfaat dari keunggulan kompetitif diantaranya yang pertama, pengeluaran anggaran untuk proses kerja bisnis dan marketing menjadi lebih efisien. Yang kedua, perusahaan memiliki brand image yang kokoh dan unik. Terus produk milik perusahaan memiliki kesan yang unik dan spesial. Lalu terakhir, perusahaan didorong untuk aktif melakukan inovasi. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.